Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe. Lah kalau suara rakyat dirusak itu kualat. Itu karma palanya ada. Jadi siapapun yang merusak rakyat, yang mematikan nasib rakyat, yang menculik mahasiswa, itu akan kena karma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat BN, tendangannya dilepaskan Sekjen PDIP Hasto Kristianto ini betul-betul langsung ke mulut gawang. Ibaratkan melepas anak panah yang dilepaskan dari busurnya ini oleh Hasto langsung menuju Prabowo Subianto walaupun dia tidak menyebut nama. Kenapa? Karena dia yang menyebutkan ucapan tentang penculikan mahasiswa. Kita tahu kalau sudah menyebut penculikan mahasiswa, ingatan siapapun jelas akan tertuju kepada Prabowo Subianto yang terseret pada dugaan pelanggaran HAM berat pada kasus penculikan dan penghilangan paksa aktivis mahasiswa 98. Kenapa Hasto melepas anak panahnya dari busurnya menuju Prabowo? Jelas karena Prabowo lah yang menyebutkan porak-porandanya hubungan antara PDIP dengan keluarga besar Joko Widodo. Karena anak Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka, sekarang ini menjadi cawapresnya Prabowo Subianto. Akibat dari Rakabuming Raka menjadi cawapresnya Prabowo Subianto, maka terjadilah seperti dalam tayangan berikut ini. Agenda kunjungan kerja Presiden Joko Widodo yang selalu disertai dengan acara bagi-bagi beras bansos dinilai sebagai cara lain dari Presiden untuk berkampanye. Sementara acara makan bareng dengan sejumlah ketum parpol dan capres Prabowo Subianto kuat mengindikasikan keberpihakan Presiden Jokowi di Pilpres 2024. Agenda kerja Presiden Joko Widodo dengan membagi-bagikan bantuan sosial berupa beras, program bantuan pangan cadangan dari pemerintah kepada warga penerima manfaat makin gencar dilakukan Presiden dan sejumlah menterinya di masa kampanye Pilpres 2024. Seperti yang dilakukan Presiden Jokowi di Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta ini. Presiden Jokowi menyerahkan bantuan kepada 1.000 penerima manfaat dengan tiap orangnya menerima jatah 10 kg beras. Pemberian bansos beras periode pertama diketahui dimulai sejak bulan Januari lalu hingga Maret 2024 dan berlanjut pada periode April hingga Juni 2024 mendatang dan kerap didistribusikan Jokowi di sejumlah daerah di Jawa Tengah dan Yogyakarta. Keberpihakan Presiden Jokowi untuk paslon tertentu di Pilpres 2024 semakin kentara saat Jokowi makan bakso bersama Prabowo usai menghadiri peresmian geraha utama di areal Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah. Meski kerap memperlihatkan kedekatannya dengan calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto, namun Jokowi masih enggan menjawab secara gamblang soal arah dukungannya. Jawabannya apa? Sudah diajak bolak-balik, tapi sekali lagi saya menyampaikan ketentuan undang-undang saja, undang-undang pemilu saja jarang. Ya. Pak, setelah ini soal koalisi Indonesia Maju yang selalu menyatakan bahwa itu adalah timnya Pak Jokowi. Pak Jokowi sendiri mendukung Pak? Akan ke Pak Prabowo. Urusan koalisi itu adalah koalisi partai-partai. Jangan ditanyakan pada saya, tanyakan ke beliau. Pengamat menilai agenda bagi-bagi beras bansos dan kedekatannya pada paslon tertentu sebagai bentuk kampanye ala Presiden Jokowi. Pakar Hukum Tata Negara Zainal Arifin Mohtar berharap agar pernyataan Presiden Jokowi terkait netralitas ASN, TNI, dan Polri bisa dikonversikannya ke perbuatan. Nah, plus pada saat yang sama, saya tidak ingin hanya ucapan sebenarnya. Karena ucapan itu harus dikonversi, kata-kata itu harus dikonversi menjadi perbuatan. Artinya apa? Sebisa diri kemudian dia tahan tuh untuk pamer ketemuan berdua, ya kan, kemudian makan bakso atau apapun yang dia makan gitu,
lalu pamer bansos, dan pamer angka jari 2 dari mobil kepresidenan. Saya kira harus ditekan supaya kemudian bisa mengkonversi keinginan dia untuk mengatakan netral, bukan hanya sekedar kata, tapi juga menjadi perbuatan. Juru bicara Tim Pemenangan Nasional Ganjar Mahfud Ciko Hakim bahkan menilai apa yang diperlihatkan Presiden Jokowi akhir-akhir ini sebagai bentuk mundurnya sikap kenegarawanan dari Jokowi menjadi seorang politisi biasa. Siapa yang diuntungkan? Saya tidak melihat ini langsung otomatis menguntungkan paslon 2 bila dia berkampanye langsung. Karena ini masyarakat semakin ke sini justru melihatnya semakin agak muak dengan dipertontonkannya hal-hal yang sifatnya kampanye terselubung. Dan semakin itu dideklar dan ke depannya itu kita nggak tahu apakah akan ada masyarakat yang kemudian oh iya tegak lurus Jokowi artinya Jokowi udah 100% ke situ kita ke sana. Padahal kan sekarang juga masyarakat juga udah tahu vote Jokowi kemana. Nah yang ketiga adalah apakah yang dirugikan? Kalau yang dirugikan sudah pasti ada legasinya Pak Jokowi. Jadi ini Pak Jokowi semoga mendengar apa yang saya katakan di sini. Yang dirugikan untuk jangka panjangnya adalah legasi dari Pak Jokowi sendiri. Dia sudah dianggap yang tadinya masyarakat banyak berharap pada dia sebagai seorang negarawan, as a statesman. Sekarang sudah masyarakat semakin kesini semakin melihat bahwa dia adalah seorang politisi biasa yang hanya memikirkan pemilu berikutnya dan bukan memikirkan generasi ke depan bangsa ini secara keseluruhan, tapi lebih memikirkan generasi yang artinya adalah anak-anaknya. Sebenarnya bansos itu kan muncul dari kebijakan negara. PDI Perjuangan terus memperjuangkan itu, bahkan satu-satunya partai yang mengadakan rapat kerja nasional fakir miskin dan anak terlantar dipelihara negara hanyalah PDI Perjuangan. Instrumennya melalui kebijakan bansos. Maka ketua DPR berasal dari PDI Perjuangan, kepala Banggar berasal dari PDI Perjuangan, sehingga politik keberpihakan terhadap rakyat miskin inilah yang menjadi kebijakan partai yang kemudian diperjuangkan bersama-sama di DPR RI dengan dukungan seluruh partai politik untuk dijalankan oleh eksekutif. Sehingga bansos bukan kebijakan presiden. Bansos adalah kebijakan politik dari politik anggaran yang ada di DPR RI, sehingga pembagian bansos jangan dipolitisasi. Dan ini seharusnya di dalam tata pemerintahan negara yang baik menjadi ruang lingkup dari Kementerian Sosial. Dengan mengingat Ibu Risma ini sosok yang memiliki integritas tinggi, beliau tidak mau data-data bansos ini dipakai untuk kepentingan politik partisan. Apalagi untuk memperjuangkan kepentingan keluarga. Maka kemudian mengapa dengan sikap Ibu Risma yang sangat kokoh pada integritas itu, lalu Ibu Risma tidak diajak. Termasuk di dalam kebijakan Raskin. Sehingga beras untuk rakyat miskin yang dari Bulog kemudian muncul gambar pasangan 02 Prabowo Gibran. Ini penyalahgunaan politik bansos yang sangat serius, justru ini mencederai rakyat. Dan ini tidak sesuai dengan tata pemerintahan negara yang baik. Bahkan Bu Risma pun menceritakan sekarang ya suasana di dalam rapat kabinet, bahkan ketika mau rapat itu sudah diperiksa. Ada unsur-unsur ketidaknyamanan. Tetapi tugas untuk rakyat bangsa dan negara harus melepaskan diri dari berbagai kenyamanan, karena untuk ngurus rakyat diperlukan integritas, diperlukan keteguhan dalam prinsip yang dilakukan oleh Bu Risma.